lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun kembali bertemu pada kesempatan kali ini dengan Bapak. Kita akan membahas tentang regresi dan korelasi dalam mata kuliah teknik penelitian. Apa yang dimaksud dengan regresi atau korelasi? Nah, kita bahas dulu yang regresi. Regresi merupakan suatu alat ukur yang juga dapat digunakan untuk mengukur ada atau tidaknya korelasi antar variabel. Jika kita memiliki dua variabel atau lebih, maka sudah selayaknya apabila kita ingin mempelajari bagaimana variabel-variabel itu berhubungan atau dapat diramalkan. Analisis regresi juga berguna untuk mendapatkan hubungan fungsional antara dua variabel atau lebih. Selain itu, analisis regresi juga berguna untuk mendapatkan pengaruh antar variabel prediktor terhadap variabel kriterium atau kriterianya. Atau bisa dibilang analisis regresi dapat kita gunakan untuk meramal pengaruh variabel faktor prediktor terhadap faktor kriterianya. Analisis regresi juga mempelajari hubungan yang diperoleh dinyatakan dalam persamaan matematika yang menyatakan hubungan fungsional antara variabel-variabel. Nah, jadi ini ada persamaan. Jadi kalau kita bicara tentang analisis regresi, itu yang muncul adalah sebuah persamaan. Hubungan fungsional antar satu variabel prediktor dengan satu variabel kriterium disebut analisis regresi sederhana. Jadi kalau satu atau dua itu ya, satu variabel untuk menghitung hasilnya itu kita sering sebut juga regresi sederhana. Sedangkan hubungan fungsional yang lebih dari satu variabel itu disebut regresi ganda. Nah, jadi nanti kita lihat di contohnya akan ada banyak gitu ya. Istilah regresi atau ramalan, nah ini pertama kali diperkenalkan oleh Sir Francis Galton pada tahun 1877 sehubungan dengan penelitiannya terhadap tinggi manusia, yaitu antara tinggi anak dan tinggi orang tuanya. Galton pada penelitian mendapatkan hasil bahwa tinggi anak dari orang tua yang tinggi cenderung meningkat atau menurun dari berat rata-rata populasi. Garis yang menunjukkan hubungan tersebut disebut garis regresi. Nah, jadi ciri-ciri penelitian yang menggunakan analisis regresi itu pertama akan muncul persamaan matematika. Yang kedua, ada garis regresi yang bisa dibuat dari data tersebut. Analisis regresi lebih kuat dalam melakukan analisis korelasi. Karena pada analisis itu, kesulitan dalam menunjukkan slope atau tingkat perubahan suatu variabel terhadap variabel lainnya dapat ditentukan. Dengan demikian, maka melalui analisis regresi, peramalan nilai variabel terikat pada nilai variabel bebas itu lebih akurat. Nah, jadi regresi itu lebih akurat untuk memprediksi. Nah, kondisi ini tentu saja tergantung kasus yang kita hadapi atau permasalahan yang kita hadapi. Nah, ini yang penting. Apa sih kegunaannya? Nah, analisis regresi digunakan terutama untuk tujuan peramalan. Nah,
Kalau kita pakai ini tentu peramalan yang dimaksud di sini itu adalah meramal secara ilmiah, bukan meramal yang tidak ilmiah ya. Kan banyak nih. Kalau ramalan bintang itu termasuk ilmiah atau tidak? Nah, itu tentu saja tidak, karena tidak ada data yang kita gunakan. Ramalan zodiak, nah itu sama juga, itu mah ramalan yang ngawur. Nah, beda kalau analisis regresi, ini peramalannya berdasarkan data. Nah, itu nanti kita lihat bagaimana dia bisa meramalkan faktor-faktor yang kita inginkan. Dalam analisis regresi ada variabel dependent dan variabel independent. Artinya ada variabel tetap dan variabel tidak tetap. Nah, ini udah jelas ya. Jadi ada dua faktor yang kita inginkan. Pertama variabel independent, variabel tidak tetap, bebas. Itu akan dipengaruhi oleh variabel dependent, variabel tetapnya. Ada dua regresi ya. Tadi di depan sudah disebutkan juga. Yang pertama adalah regresi linear sederhana atau simple regression bahasa Inggrisnya, dan juga regresi linear berganda. Dalam bahasa Inggris sering kita dengar atau kita sebut multiple regression. Nah, jadi kalau dengar-dengar istilah ini itu sama aja. Jadi regresi itu hanya terbagi dua, sederhana dan berganda. Nah, kita sebut linear karena harapannya apa yang kita lakukan itu betul-betul searah, ya. Nah, ini kalau kita lihat persamaan regresi terhadap dari Y terhadap X. Nah, kalau persamaannya seperti ini termasuk sederhana atau berganda. Nah, coba ditebak. Ya, mungkin sebagian ada yang betul bahwa ini adalah persamaan regresi linear sederhana. Karena hanya terhadap faktor X dan Y. Nah, yang mana yang terikat dan mana yang bebas itu sudah jelas. Variabel Y itu adalah variabel terikat. Sementara variabel X adalah variabel bebas. A itu merupakan intercept dan B itu koefisien regresi atau slope. Nah, B itu sering juga dilihat sebagai nanti faktor kemiringan dari garis regresi. Nah, ini udah mulai panas ya. Kalau sudah mulai masuk persamaan matematika, kita sudah mulai cenderung agak berpikir. Kemudian ini kita lihat contoh ya. Contoh hubungan antara hasil panen dengan pemberian pupuk. Nah, jumlah pupuk itu variabel X. Tadi diingat variabel X itu variabel apa? Bebas atau tidak bebas? Nah, kalau masih lupa ya ini kita lihat. X adalah variabel bebas. Nah, jumlah pupuk itu bebas. Berapa yang kita tentukan? Nah, jadi kemudian variabel Y itu yang tidak bebas. Ya. Hubungan antara keduanya itu akan muncul setelah dihitung. Ternyata muncul persamaan yang kita lihat seperti di bawah tabel ya, grafik. Hubungan pemupukan dengan hasil panen itu dari hasil perhitungan didapat Y sama dengan 70 plus 20X. Nah, ini hasil perhitungan. Di mana X dan Y itulah yang akan kita cari. Nah, persamaan ini akan muncul dari mana? Dari hasil perhitungan regresi sederhana. Ini dengan menggunakan Excel juga sudah bisa ya. Nah, tapi kalian juga sudah belajar bagaimana menghitung regresi dengan program R. Nanti kalau nggak bisa, kalian bisa sempat konsultasikan dengan dosennya. Nah, kita lihat jumlah pupuk itu adalah variabel tetap, sementara Y bebas. Artinya nilai variabel Y itu sangat bergantung dari X. Nah, dari persamaan yang kita dapat, Y sama dengan 70 plus 20X, ini tinggal kita masukkan angkanya. Kalau X-nya 50,
Nah, ini contohnya dilihat tabel yang kuning. Kalau X-nya 50, hasil perhitungannya, hasil panennya akan mencapai 1070. Kalau X-nya sampai 200, nah hasil perhitungan seperti ini, dapat angka 4070. Nah, hasil-hasil ini kemudian kita lihat dibuat grafik. Nah, inilah yang kemudian disebut garis linier, ya, regresi linier. Nah, kalau ini dihubungkan, muncullah angka-angka di sini, dan inilah kemiringannya. Tingkat kemiringan garis regresi. Berapa tingkat kemiringannya? Nah, kalau dilihat dari persamaan, nah ini yang mana? Ya, ini yang 20% ini. 20 X itu menentukan garis kemiringan. Nah, sementara 70 itu adalah koefisien dari hasil perhitungan. Nah, ini yang angka tetapnya. Kemiringan garis ini berubah atau tidak? Ya, tentu saja kemiringan garis ini akan selalu berubah, ya. Tergantung apa? Tergantung dari hasilnya. Di mana kita bisa tahu dapat angka-angka ini? Ya, kalau dari program Excel ada. Kita punya data ini, dua. Yang pertama X dan Y. Sehingga kita akan mencari angka 70, yaitu koefisien, dan yang angka ini 70 ini intercept, dan yang 20 ini adalah koefisiennya. Dapat ini, kita masukkan hasilnya seperti ini. Sehingga didapat persamaan Y sama dengan 70 plus 20X. Nah, itu gambaran sederhana. Nah, kalau masih sederhana tentu kita masih mudah untuk menerimanya. Ya, Bapak kira sampai di sini cukup jelas ya, yang untuk regresi linear sederhana. Jika tidak jelas, silahkan bertanya di forum. Baik, kita lanjutkan. Yang selanjutnya adalah regresi linear berganda. Bedanya apa antara sederhana dan berganda? Nah, kalau berganda itu faktor independen atau faktor X-nya tadi itu lebih dari satu. Nah, bisa 2, 3, dan seterusnya. Bapak pernah melakukan penelitian terkait hal ini. Variabel X yang diukur untuk memprediksi variabel Y itu sampai dengan 22. 22X. Nah, bayangkan. Kemudian kita analisis korelasinya mana saja yang saling berhubungan lebih besar. Nah, itu akhirnya kita pilahkan. 22 data X dari mana? Yaitu tadi kita dapat dari survei ke lapangan. Nah, contohnya misalnya bobot sapi. Nah, bobot sapi itu dipengaruhi oleh apa saja? Ada pakan, ada manajemen pemeliharaan, ya kan? Ada air minum, ada suhu, dan lain-lain. Nah, itulah yang mempengaruhi faktor independennya terhadap faktor Y. Y-nya apa? Bobot sapi. Nah, itu contoh, dan itu data kita ukur semua. Nah, itu kalau kita penelitian di lapangan. Baik, analisis regresi berganda ini bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Apakah masing-masing variabel itu bersifat positif atau negatif? Dan untuk memprediksi nilai dari variabel independen, apakah variabel independen itu mengalami kenaikan atau penurunan? Nah, ada dua ini yang dicari kalau sudah berganda. Yang pertama, hubungannya positif atau negatif, sehingga nilainya itu bisa naik dan bisa turun. Sama sebenarnya waktu regresi sederhana, itu juga nilainya koefisiennya bisa positif dan bisa negatif. Tapi contoh yang tadi kita bahas itu adalah contoh positif. Contoh positif di mana kita bisa tahu? Ditandai dengan, nah kita lihat lagi yang sini. Nah, ini angka positif itu akan seperti ini.
Kalau dia hubungannya negatif, maka di sini angkanya tanda ini berubah menjadi negatif. Dan tabel garis regresi, apa yang terjadi? Garis regresinya tidak naik begini, tapi akan turun ke bawah. Itu kalau hubungannya negatif. Ya, mungkin itu tadi yang kurang dari regresi sederhana. Nah, sama berganda sama secara prinsip. Hanya yang membedakan variabelnya itu lebih banyak, dan dari sekian banyak variabel X tentu ada yang positif dan ada yang negatif. Nah, itu didapat dari mana? Dari hasil perhitungan. Nah, perhitungannya sederhana. Perhitungan regresi linear berganda itu akan dihitung seperti ini. Y tetap variabel dependent, dan X1 dan seterusnya, minimal X1 dan X2, itu adalah variabel independen. A konstanta, kemudian B koefisien regresi. Nah, ini nilainya mau meningkat atau menurun. Nah, itu tadi tanda positif negatif itu adalah berpengaruh dengan angka di depan B. Ya. Kita lihat ini contohnya. PT Untung terus ingin mengetahui apakah hubungan antara hasil penjualan dengan jumlah kunjungan para sales, ya, wiraniaga. Untuk itu, pada bulan Mei 2022 dilakukan pengamatan terhadap 20 orang sales. Hasilnya seperti ini. Nah, jadi kalau kalian sales jadi TS itu ada. Kenapa akhirnya ada laporan kunjungan segala macam? Nah, ini ternyata bisa kita prediksi gitu loh. Ini nomor wiraniaga. Nah, ini nomor ini bisa dinotasikan dengan angka karena kita skip namanya. Ini yang peneliti yang tahu ya. Kemudian jumlah kunjungan. Kemudian sampingnya hasil penjualan. Begitu ini kita analisis dengan regresi berganda akan muncul. Diagram pencar ini hasil dari perhitungan ya. Angkanya di mana? Ya ini, angka ini kita masukin dulu nih semua. Kunjungan 20 hasilnya sekian, kunjungan 24 hasilnya sekian. Nah, oke, kita next. Nah, kalau ini cara sederhana pakai SPSS. Kalau kemarin Minitab, sekarang SPSS. Kalian boleh menggunakan analisis ya. Alat analisisnya itu bebas untuk menghitungnya. Bisa SPSS, bisa Minitab, bisa SAS, dan kalau yang digunakan Pak Dahlan itu adalah R. Secara prinsip alat analisis ini sama saja ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan untuk menghitung yang seperti ini. Hanya karena faktor kebiasaan dan kesukaan saja yang membedakannya. Nah, ini contoh dengan SPSS karena ini yang pada saat yang lalu ini cukup mudah untuk dikerjakan. Ya, nah, ini sama. Ini contoh soal ya. Bagaimana hasilnya nanti. Nah, kalau kalian punya program R, tugas kalian yang pertama adalah menghitung data ini ya. Pendapatan rata-rata per orang per tahun dengan jumlah kendaraan roda 4. Nah, persamaannya seperti apa X dan Y. Nah, sama, ini nanti juga dihitung ya, PT Untung terus nanti dihitung, tugasnya menghitung atau mencari persamaan regresi berganda. Kemudian yang ini juga dihitung dengan menggunakan program R. Nah, begitu ini diklik OK, kalau ini pakai SPSS ya, kalian bisa ikuti. Nah, silahkan dicoba juga dengan SPSS kalau tidak percaya. Nah, seperti ini. Begitu diklik OK akan ada hasil. Muncul hasilnya seperti ini. Nah, terkait hasil angka ini yang Bapak sebutkan tadi bahwa setiap program analisis itu tidak akan jauh berbeda. Nah, yang penting kalian tahu bagaimana
menerjemahkan atau membaca atau menganalisis. Nah, kalau di sini mana muncul nilai koefisien determinasi? Nah, koefisien determinasi dalam program SPSS atau program analisis itu akan ditandai dengan R square. R square itu R kuadrat. Merupakan pengkuadratan dari koefisien korelasi. Pada tabel, R kuadrat itu sama dengan 0,665. Nah, yang ini ya. Dapat dari mana? Ya, dari R ini. 0,816 dikali 2 kan kuadrat, dapatnya ini. Artinya sebesar 66,5%, kalau kita rubah dalam persentase tinggal dikalikan 100%. Sebesar 66,5% variabel jumlah kendaraan itu tergantung dari pendapatan. Sedangkan sisanya 33,5% itu tergantung pada faktor lain. Nah, tugas pertama kalian hitung yang pertama yang belum ada hasilnya, buat persamaan regresi sederhananya. Kemudian yang kedua juga tolong kalian buktikan bahwa dalam menggunakan SPSS dan program R itu hasil yang didapat tidak jauh beda. Ya, jadi tampilan dari kalian menghitung tolong di screenshot, dilaporkan seperti ini. Itu tugas pertama untuk menghitung regresi linear berganda pada PT Maju Terus dan pembuktian penggunaan program analisis statistik. Bapak kira cukup jelas tugas yang diberikan. Silahkan dihitung, waktunya nggak lama ya. Kalau kita input pakai komputer itu, di komputer itu yang lama itu kadang malah inputnya. Kalau kita menghitungnya, tinggal klik, jadi nggak nyampe 5 menit. Tapi kadang memasukkan datanya itu yang lebih lama. Oleh karenanya, tugas ini dikerjakan, Bapak beri waktu tambahan 1 jam, nanti dikumpulkan setelah perkuliahan. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita lihat kemudian dari tabel ANOVA itu kita lihat lagi yang namanya, kalau di SPSS itu bunyinya signifikansi ya. Dari tabel uji ANOVA didapat nilai signifikansinya sebesar 0,000. Panjanglah 0. Artinya apa? Signifikansi ini, angka ini kurang dari 0,05 atau 0,01. Kalau 0,05 itu nyata, kalau 0,01 itu sangat nyata. Maka kesimpulannya, model regresi ini dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kendaraan. Nah, kesimpulannya kan seperti itu, sederhana ya. Nah, tapi bagaimana untuk mencarinya ya, itu yang kalian harus amati ini. Pada kolom signifikansi didapat juga nilai sebesar 0,00. Ini ANOVA, ini koefisien. Artinya apa? Koefisien regresi yang dihasilkan ya, perhitungan ini, dengan kata lain, ya, kalau kita bicara statistiknya, nilai koefisien regresinya itu signifikan, artinya berpengaruh. Nah, kalau kita terjemahkan dalam kesimpulan, artinya pendapatan per tahun itu benar-benar berpengaruh signifikan terhadap jumlah kendaraan. Nah, itu. Ini dari hasil ini kalian harus sudah mulai bisa membedakan mana yang hasil, mana yang kesimpulan ya. Kalau di hasil itu akan hanya muncul perhitungan-perhitungan yang dinyatakan dalam angka signifikansi. Tapi pada saat kesimpulan, kita bisa menerjemahkan kesimpulan itu dalam kata-kata sesuai dengan topik yang kita angkat. Nah, topik tadi yang terakhir
itu pendapatan per tahun benar-benar berpengaruh signifikan terhadap jumlah kendaraan. Pertanyaannya kan, apakah pendapatan itu berpengaruh atau tidak? Dari hasil perhitungan ternyata bisa kita ketahui, ternyata pendapatan itu benar-benar berpengaruh signifikan. Dan angka ini itu bisa berubah gitu. Ini kebetulan saja contoh yang Bapak ambil adalah contoh yang signifikan. Pak, kalau contohnya angka ini muncul lebih ya sangat memungkinkan dari data yang penelitian yang kita lakukan bahwa nilai signifikansi ini bisa lebih besar dari 0,05. Artinya apa? Kalau dia lebih besar dari 0,05, maka model regresi itu tidak dapat digunakan untuk memprediksi jumlah kendaraan. Termasuk di bawahnya. Koefisien signifikansinya itu berarti lebih besar dari 0,05, berarti koefisien regresinya itu non-signifikan. Kesimpulannya apa? Pendapatan per tahun itu tidak berpengaruh signifikan terhadap jumlah kendaraan. Itu kalau angka di sini ya pada gambar ini itu lebih dari 0,05. Nah, itu bagaimana cara kita membaca hasil dari perhitungan analisis. Ya. Sampai di sini paham? Kalau tidak paham, nanti kita akan bahas di responsi, ya. Kemudian selanjutnya, selain regresi sederhana, regresi berganda, ada juga yang namanya regresi kurvilinear. Kemudian ada juga regresi dengan variabel dummy dan juga regresi logistik. Nah, ini kalau ini kita bahas, maksud Bapak, kenapa yang 3 ini tidak kita bahas? Karena pada topik-topik penelitian kita, itu hal ini jarang kita temukan ya untuk penelitian-penelitian di peternakan. Sehingga lebih baik kita fokus pada analisis yang sering kita gunakan. Ini hanya sebagai pengetahuan ya. Kalau kuliah di matematika, wah ini semua dikerjakan gitu loh. Tapi kita di peternakan jarang sekali yang menggunakan analisis regresi model ketiga ini. Baik itu kurve linear, variabel dummy ataupun logistik. Ini sebagai tambahan pengetahuan bahwa analisis regresi itu tidak hanya regresi linear sederhana dan linear berganda, tapi ada lagi yang seperti ini. Oke, ini tambahan pengetahuan saja supaya kalian tidak kok cuma 2 ya, memang pernah baca yang lain seperti ini. Ya, ini kondisinya seperti itu. Dan ini pakai menggunakan logistik, itu pakai persamaan logaritma. Sementara kurvilinear juga nggak jauh beda perhitungannya. Kalau tandanya sudah S, nah, integral perhitungannya itu artinya apa? S itu ya sulit. Nah, jadi ya nggak usah khawatir, Bapak sudah pilihkan yang sesuai dengan kebutuhan kita. Tentang regresi, seperti itu yang bisa Bapak sampaikan, kurang lebihnya ada sudah bahan latihan. Nah, sekarang kita masuk pada korelasi. Ya. Korelasi sederhana. Analisis korelasi sederhana atau sering juga disebut bivariate correlation digunakan untuk mengetahui keeratan hubungan antara dua variabel dan untuk mengetahui arah hubungan yang terjadi. Ya. Keeratan dan arah hubungannya. Koefisien korelasi sederhana menunjukkan seberapa besar hubungan yang terjadi antara dua variabel. Nah, ini kalau dua berpasangan, ini bisa diukur tingkat keeratannya sebagai bagaimana gitu loh. Misalnya kalian nih, ada yang 2 orang berteman, nah ini bisa diukur keeratan hubungannya sejauh apa. Tapi tentu saja dengan variabel-variabel perhitungan matematika, tidak subjektif. Kalau di SPSS dan analisis program yang lain, itu sering kita lihat bahwa metode
penghitungan metode korelasi sederhana itu antara lain kita menggunakan pendekatan analisis Pearson correlation, kendal Taubi, dan Spearman correlation. Ketiganya punya karakteristik. Nah, kalau yang Pearson correlation itu digunakan untuk data berskala interval atau rasio. Itu Pearson. Sedangkan kendal, Taubi, dan Spearman itu lebih cocok untuk data berskala ordinal. Kalau yang membedakan kendal, Taubi, dan Spearman, karena sama-sama data ordinal, apa yang membedakan? Jumlah datanya. Ya. Nanti kita lihat. Kemudian pada saat kita berhitung tentang korelasi atau keeratan, itu angka yang didapat adalah angka mutlak. Jadi variabelnya antara 1 sampai dengan min 1. Ya. Semakin mendekati 1 atau min 1 berarti hubungan antara dua variabel tersebut semakin kuat. Tapi sebaliknya, semakin mendekati angka 0 berarti hubungan antara keduanya itu semakin lemah. Nah, kenapa ada angka positif dan negatif? Nah, nilai positif itu menunjukkan hubungan searah. Jika X naik, maka Y naik. Sedangkan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik. Jika X naik, maka Y turun. Nah, itu gambarnya seperti itu. Kalau positif itu searah. Kalau saya memberi kamu sesuatu hadiah, maka kamu akan bertambah senang dengan saya. Nah, itu kalau positif, naik. Tapi kalau negatif, pada saat saya memberi hadiah ke teman, ternyata teman itu tidak suka. Nah, seperti itu. Jadi sama-sama memberikan, tapi responnya ada dua, positif dan negatif. Ini yang sering dipakai Sugiono 2007 ya di kita di Indonesia, pedoman untuk menginterpretasikan koefisien korelasi sebagai berikut. Nah, ini angka yang didapat dari hasil analisis korelasi. 0 sampai 0,199 itu sangat rendah. Ya, dinyatakan di awal nilai mendekati 0 artinya korelasinya semakin rendah. Nah, Sugiono membagi 5 tingkatan. 0 sampai 0,199 sangat rendah. 0,2 sampai 0,399 itu rendah. 0,4 sampai 0,599 sedang. 0,6 sampai 0,799 itu kuat. 0,8 sampai 1 itu sangat kuat. Nah, ini yang sering kita gunakan pedoman menentukan korelasinya itu kuat atau tidak ya, hubungannya. Nah, angkanya ini yang jadi pedoman. Angkanya dari mana? Angka ini nanti akan pada saat kita menghitung korelasi akan didapat angka, kemudian kita masukkan angkanya ini sesuai dengan yang mana. Oh, ternyata hasil perhitungan kita angka yang didapat 0,66. Nah, 0,6 ada di ring mana? Oh, ada di ring ini. Berarti riset kita yang kita ukur itu hasilnya korelasinya kuat. Nah, kan seperti itu. Nah, ini nanti akan lebih mudah lagi dicontoh. Ini kita lihat lagi. Tadi ada Pearson ya, Pearson correlation Pearson. Asumsi parametrik yang terjadi, kita menggunakan Pearson jika sampel data lebih dari 30 dan kondisi data terdistribusi normal. Itu kita pakai Pearson. Kalau data kurang dari 30 pakai yang mana? Ya, nanti setelahnya ya. Digunakan untuk pengukuran korelasi data interval atau rasio. Mengukur keeratan hubungan antara hasil pengamatan dari populasi yang mempunyai dua varian. Jadi bivariat, hanya dua varian. Ya. Kata kuncinya apa? Data besar, rasio, bivariat. Sementara Spearman atau kendal, nah ini kan Bapak sudah bilang tadi, jumlah datanya itu kurang dari 30. Kondisi data tidak normal. Makanya
digunakan untuk pengukuran korelasi data ordinal. Nah, jadi bedanya tadi di jumlah sampelnya. Nah, ini ada data, nanti kita uji lagi. Kalau ini Bapak gunakan SPSS, kalian gunakan R. Ya. Kita akan menghitung apa? Korelasi, ya. Nah, kalau di SPSS masukkan data ini. Kalau kita berganda, nah ini kita lihat ada 3 komponen, ya. Angka ini apa yang mau kita uji dari data penelitian ini? Nah, kita akan uji, kita lihat. Ini caranya aja ya. Kalau pakai SPSS, klik analyze, pilih korelasi, pilih bivariat, masukkan ketiga variabel dalam kolom variabel, pilih correlation coefficient percent, klik OK, jadi. Kalau data sudah masuk, nah udah jadi itu. Nggak sampai 5 menit keluar hasil analisisnya. Data ini apa sih yang diinginkan? Data ini adalah data koefisien ya. Kita ingin tahu permintaan, hubungan keeratan permintaan komoditi ayam, kambing, dan sapi. Nah, ya. Kita lihat permintaan pertama, kita akan lihat ini dari output SPSS, begitu kita masukkan Pearson correlation. Nah, kita lihat yang pertama. Hubungan ayam dengan kambing dan sapi. Ya, ini kita lihat yang merah dulu ini, ya. Nah, koefisien ini 0,09, permintaan ayam dengan kambing 0,09. Berarti keeratan hubungan permintaan ayam dengan permintaan kambing sangat lemah. Kenapa sangat lemah? Itu tadi kita lihat lagi angka yang di sini ya. Ternyata di bawah 0,199. Nilai signifikansi 0,964. Nah, ini tadi membuktikan nilai ini lebih besar dari 0,05. Nah, ini kan signifikansi itu kita batasi 0,05 atau 0,01. Ini berarti tidak ada korelasi antara permintaan ayam dengan kambing. Ya. Ini nggak ada hubungan korelasi antara ayam dengan kambing. Kemudian kita lihat, ini ayam dengan kambing. Kita lihat bagaimana korelasi ayam dengan sapi. Ternyata permintaan ayam dengan sapi itu memiliki keeratan. Nah, angkanya ini 0,619. Kalau kita lihat data keeratan Sugiono 2017, angka ini artinya apa? Ya, erat ya. Nilai keeratannya dalam kategori erat karena masuk dalam skala 0,6 sampai 0,799. Kemudian kita lihat lagi signifikansinya. Nah, 0,00 ini. Artinya signifikansinya ini lebih kurang dari 0,05. Ya. Ini berarti terdapat korelasi antara permintaan ayam dengan sapi. Tapi tidak ada korelasi antara permintaan daging ayam dengan daging sapi. Nah, itu. Jadi, kesimpulannya apa? Ya. Permintaan ayam itu meningkat kalau daging sapi meningkat. Sementara dengan kambing itu tidak ada hubungannya. Jadi, mau permintaan ayam meningkat, kambing ya belum tentu meningkat. Nah, seperti itu ya. Kemudian yang hubungan yang terakhir itu bagaimana hubungan antara sapi dengan
kambing. Nah, sapi dengan kambing itu bisa dilihat dua ya. Kalau bisa dilihat di sini, ini sapi dengan kambing, atau di sini kambing dengan sapi. Ini angkanya sama akan muncul. Ya. Nah, oke, kita jelaskan lagi. Sama menerjemahkannya. Hubungan sapi dengan kambing itu 0,343. Dalam skala Sugiono, ini hubungannya masuk dalam kategori apa? 0,343. Ya, kategori yang mana? Ya, hubungannya dalam kategori yang rendah atau sedang. 343. Oke, kita lihat. Kadang lupa juga. 343. Oh, berarti dalam kisaran yang rendah. Ya, 343 ini rendah. Kemudian kita lihat nilai signifikansinya. 0,06. 0,6 ini lebih besar atau lebih kecil dari 0,05. Ternyata ini lebih besar dari 0,65. Apa? 0,05. Artinya apa? Tidak ada korelasi juga antara permintaan daging sapi dengan daging kambing. Nah, seperti itu. Ya. Nah, ini Bapak menggunakan SPSS. Tugas yang kedua, tolong dihitung kembali dengan menggunakan program R yang sudah diberikan oleh Pak Dahlan untuk menghitung analisis korelasi. Data yang digunakan, data yang ada dalam slide ini. Ya, Bapak kira cukup jelas penjelasan tentang analisis regresi, mulai regresi linear sederhana dan linear berganda, kemudian dilanjutkan dengan korelasi. Yang penting adalah bagaimana kalian bisa menghitung dan menerjemahkan hasil perhitungan yang didapat terkait dengan topik yang disampaikan. Oke, 2 tugas silahkan dikerjakan. Waktunya Bapak extend tambah 1 jam setelah perkuliahan ini. Jika ada yang masih kurang, silahkan ditanyakan di forum atau nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya di responsi. Demikian kurang lebihnya. Bapak cukupkan sampai di sini pertemuan pada kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.